Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mengisi kultum. Untuk kultum kali ini saya akan menjelaskan, memberikan tips mengatasi kegalauan. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai manusia, kita pasti pernah merasakan kegalauan, kesedihan, kegundahan, yang tentunya membuat hati kita tidak enak. Ketahuilah bahwa gundah gulana atau kegalauan itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, karena ada sebab. Biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu. Terlebih ketika hati kita sangat menginginkan dunia. Entah itu berupa harta, ataupun berupa kedudukan, ataupun berupa perkara-perkara lain dari urusan dunia. Ketika hati kita sangat menginginkannya, bahkan kita khawatir tidak mendapatkannya. Hati kita sering gundah gulana dan galau. Apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkannya, kita menjadi sedih sekali. Memang demikian, orang yang terlalu menginginkan dunia, biasanya dia akan cepat galau. Dia akan cepat gundah gulana. Maka dari itu, jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah kehidupan dunia. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerai beraikan urusannya. Artinya, hatinya menjadi lemah, cepat galau, dan cepat gelisah. Lanjutan dari hadis tersebut adalah, dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Artinya, ia tidak pernah merasa qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan lanjutan terakhir dari hadis tersebut, dan dunia pun tidak akan mendatanginya, kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka ini adalah merupakan akibat daripada terlalu kita mengharapkan dan menginginkan dunia. Akhirnya seringkali hati kita ditimpa kegalauan. Ada lagi galau yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Tiba-tiba hati kita galau, tiba-tiba hati kita sedih. Kenapa itu bisa terjadi? Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu Fatawa menyebutkan bahwa galau atau kegundahan seperti itu biasanya akibat dari dosa atau kita pernah menginginkan berbuat dosa dan memikirkan dosa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sanksi dengan cara dijadikan hati kita galau, gundah gulana tanpa sebab. Aneh, tiba-tiba hati kita tidak tenang, tidak tentram, gundah gulana dan lain-lainnya. Yang seperti ini apa obatnya? Tentu kita obati dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat hati kita tidak tentram, hati kita tidak tenang tanpa sebab, maka itu biasanya akibat daripada dosa yang kita pernah lakukan atau dosa yang pernah kita pikirkan. Maka banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita memohon dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu, insya Allah akan hilanglah kegalauan tersebut. Lalu, apa yang kita lakukan ketika galau? Akan saya sampaikan 4 poin. Yang pertama, banyak berzikir kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang galau dari berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir, itulah hati menjadi tenang dan tentram. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang dan tentram. Quran Surah Ar-Rod ayat 28. Yang kedua, memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat apa yang ada di dalam hati. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 57, wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabb-mu dan penyembuh apa yang ada di dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Ini artinya berarti Al-Quran adalah penyembuh. Sedangkan galau, gundah gulana itu merupakan penyakit hati. Maka Al-Quran disebut oleh Allah sebagai penyembuh apa yang ada di hati. Maka di saat itu kita banyak-banyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan insya Allah dengan cara seperti itu, hilanglah kegalauan kita. Yang ketiga, banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita harus ingat, sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan izin dari Allah. Apabila kita bertawakal hanya kepada Allah dan kita serahkan semuanya kepada Allah dan kita berusaha untuk ridho dengan ketentuan Allah, insya Allah hati kita tidak akan gundah gulana. Hati kita tidak akan galau. Kenapa? Karena hati kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah untuk yang terbaik. Apa yang terbaik di sisi Allah, itulah yang kita terima dan kita berusaha untuk ridho dan menerimanya. Poin yang keempat dan terakhir, jangan mengadu kepada manusia. Di saat kita gundah gulana, di saat kita galau, jangan sekali-kali kita mengeluh dan mengadu kepada manusia. Karena mengadu kepada manusia tidak ada manfaatnya sama sekali. Adukan kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam ketika sedih karena kehilangan anaknya yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam, maka ia berkata, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Yusuf ayat 86. Nah, saudara sekalian, maka dari itu di saat kita ditimpa kegalauan, gundah gulana, segera kita obati dengan hal-hal yang seperti itu. Dan kita berusaha untuk menjadikan hati kita hati yang tenang dan tentram dengan obat Al-Quran, obat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC.